tahap produksi, dan juga ada tahap distribusi. Nah, hari ini kita juga masih belajar tentang keragaman, tapi kita masih belajar tentang keragaman suku, keragaman budaya, dan juga keragaman sosial. Nah, keragaman sosial, kita sudah banyak sekali membahas tentang keragaman sosial ya. Ternyata kenampakan alam yang ada dataran tinggi, dataran rendah, ada pantai, dan juga yang lain-lain itu sangat berpengaruh terhadap keragaman sosial yang ada di Indonesia. Contohnya misalnya seperti orang-orang atau masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi, biasanya mereka itu aktivitas sehari-harinya biasanya mereka berkebun ataupun bertani. Biasanya kalau kita lihat di dataran tinggi itu kan banyak sekali kebun-kebun teh, dan juga ada juga banyak kebun-kebun sayuran yang memang cocok untuk ditanam di daerah dataran tinggi. Lalu kalau kita geser lagi nih ke daerah yang dataran rendah misalnya, kita bisa lihat banyak sekali petani-petani padi atau juga perkantoran. Itu termasuk kegiatan atau aktivitas sosial yang biasa dikerjakan oleh orang-orang atau masyarakat yang ada di dataran rendah. Nah, lalu ada lagi nih contoh, misalnya untuk masyarakat yang di daerah pesisir pantai. Berarti kegiatan sosialnya biasanya mereka itu apa? Ya betul, biasanya mereka itu mencari ikan. Jadi biasanya orang-orang yang tinggal di daerah pesisir pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, anak-anak, kalau tadi adalah keragaman sosial akibat dari kenampakan alam yang memang harus disesuaikan oleh masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman budaya. Keragaman budaya ternyata memang juga sangat dipengaruhi oleh kenampakan alam. Karena apa? Masyarakat di sekitar pasti akan selalu berusaha untuk menyesuaikan diri dengan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, tempat tinggal mereka gitu. Contohnya misalnya seperti bentuk rumah yang pertama. Biasanya bentuk rumah di daerah yang di pesisir pantai deh yang pertama, itu biasanya rumahnya itu banyak ventilasinya. Karena apa? Ternyata suhu di daerah pantai itu sangat panas sehingga membutuhkan aliran atau pertukaran udara yang banyak di rumahnya sehingga supaya rumahnya itu tetap sejuk. Nah, sebaliknya kalau rumah yang ada di daerah pegunungan, biasanya rumahnya itu sedikit jendelanya, sedikit ventilasinya. Supaya apa? Supaya rumahnya itu tetap hangat. Karena udara di daerah pegunungan biasanya jauh lebih rendah atau lebih dingin daripada cuaca atau suhu di daerah di dekat pesisir pantai. Nah, budaya selanjutnya yang terpengaruh oleh kenampakan alam adalah adat istiadat. Kita ambil contoh, ada adat istiadat yang bernama upacara labuh saji. Dalam upacara ini, masyarakat sekitar menaburkan benur atau benih udang dan juga tukik yang merupakan anak penyu ke tengah Teluk Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Nah, upacara yang selanjutnya adalah upacara adat Yadnya Kasada. Upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat sekitar Gunung Bromo. Nah, mereka menyajikan sesaji yang biasanya mereka lakukan selama atau setiap setahun sekali. Nah, budaya selanjutnya yang terpengaruh oleh keragaman kenampakan alam adalah tarian. Nah, di sini Ibu sudah punya tarian dari berbagai macam daerah ya. Yang pertama ada tari saman. Tari saman itu berasal dari Aceh yang temanya itu keagamaan. Lalu ada juga tari pendet. Tari pendet itu dari Bali, temanya juga keagamaan. Lalu ada juga yang terakhir yaitu tari dinggu. Tari dinggu ini berasal dari Sulawesi Tenggara. Nah, anak-anak, itu dia tadi adalah keragaman dari suku, sosial, dan juga budaya. Nah, selanjutnya adalah kalian ditugaskan untuk mengerjakan soal-soal yang berikut ini.
Jangan lupa dikerjakannya seperti biasa, dikerjakan di buku tulis, lalu dikirimkan melalui foto ke wali kelas kalian masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dengan teliti dan pahami juga materinya supaya kalian tidak lupa terhadap materi yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih sekali lagi. See you later and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.